Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang pengembangan sumber daya manusia. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang pokok bahasa pengantar pengembangan sumber daya manusia, manajemen, konsep dan tantangan sumber daya manusia, job analisis, proses seleksi dan rekrutmen, pelatihan pengembangan SDM, job management, kompensasi, promosi dan PHK, SDM dan pengembangan. Ya, pengertian pengembangan SDM. World Bank, upaya pengembangan manusia yang menyangkut pengembangan aktivitas dalam pendidikan, dalam latihan, kesehatan dan gizi, penurunan vitalitas, kesempatan kerja, lingkungan hidup yang sehat, pengembangan karir di tempat kerja, kehidupan politik yang bebas. UNDP, Unit National Development Program, proses meningkatkan kemampuan manusia untuk melakukan pilihan-pilihan pemerataan dalam peningkatan kemampuan manusia dan peningkatan kemampuan manusia. Loss Emerald, pengembangan SDM merupakan tindakan kreasi sumber daya manusia. Pengembangannya menyusun struktur alternatif sesuai dengan peluang kerja. Pendekatan mutu modal manusia menekankan manusia sebagai faktor produksi selain teknologi, sumber daya alam, tanah, dan modal. Bila produktivitas dan efisien akan ditingkatkan selain menambahkan modal input untuk meningkatkan kualitas SDA tanah, juga kualitas manusia perlu ditingkatkan. Manusia adalah faktor produksi yang amat penting. Kebijakan teknologi, kebijakan SDM. Teknologi, pengalihan transfer teknologi, kebijakan yang dapat mempengaruhi investor asing agar pabrik yang didirikan dapat mempermudahkan proses adaptasi dan modifikasi produk sehingga penyesuaian model mudah dilakukan. Proteksi terhadap industri penuh, industri memelihara dan mengembangkan teknologi lokal, industri teknologi. Kebijakan sumber daya manusia, perubahan struktur secara menyeluruh termasuk pengelolaan pengembangan faktor produksi dan sistem organisasi, peluang kerja dan penekanan yang mendorong adanya inovasi teknologi. Perlu ada kebijakan yang dapat membantu proses pengembangan, perlu merumuskan kebijakan yang jelas dalam perencanaan tenaga kerja, perencanaan pendidikan dan pelatihan, penentuan sifat pelatihan, menentukan lembaga yang mengatur dan menyediakan pelatihan kerja. Beberapa asumsi mengapa sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas tidak akan dapat menghasilkan output yang optimum. Sumber daya manusia yang tidak berkualitas menekankan pertumbuhan karena selain itu tidak menyumbang meningkatkan produksi, juga ikut memakan produksi yang dihasilkan orang lain. Akibatnya produktivitas atau pertumbuhan berkurang. Kelemahan pendekatan human capital. Menurut Werler tahun 1984, alokasi anggaran eksperimen pelayanan publik untuk sektor sosial tidak akan dapat berjalan dengan sendirinya, perlu diikuti dengan restructuring sistem pelayanan yang ada agar dapat meningkatkan efisiensi sehingga sesuai sasaran target yang diinginkan. Dalam kenyataan peningkatan pendidikan masyarakat, pelaksanaan telah diikuti dengan meningkatkan pengaruhnya terbuka dalam mengigrasi desa kota. Peningkatan pelayanan kesehatan hanya dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Biaya kesehatan mahal.
Pendekatan terpadu. Perencana sumber daya manusia mencakup perencana dan pengadilan jumlah modal manusia, kapital, pengembangan dan pemanfaatannya dipengaruhi oleh faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan kebijakan pembangunan. Secara umum, pengertian sumber daya manusia terpadu memperhatikan tidak hanya jumlah besar atau penduduk dan angkatan kerja saja, tetapi juga memperhatikan kualitas dan standar kehidupan penduduk dan dinamika angkatan kerja sebagai kekuatan dan pendukung pengembangan sumber daya manusia. Proses interaktif antara sistem demokratif dan sosial ekonomi dalam hal program dan kebijakan untuk pengembangan strategi, menciptakan lapangan kerja, dan perencana tenaga kerja sesuai dengan rencana pengembangan. Dibutuhkan pendekatan antar disiplin. Pendekatan perencanaan masalah. Masalah adalah pelaku dan pelaksanaan pembangunan, menguasai permasalahan dan pembangunan dan pemecahannya. Pendekatan pemecahan masalah menurut para pelaku untuk menguasai permasalahan dan mampu memecahkan masalah-masalah pembangunan secara tepat dan menjadikan pelaku pembangunan subjek pembangunan. Manajemen SDM. Flipbook. Perencana pengorganisasian, pengarangan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasikan, pemeliharaan, dan pelepasan sumber daya manusia agar tercapai tujuan individu, organisasi, dan masyarakat. Penarikan seleksi, pengembangan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia oleh organisasi. Secara umum, manajemen sumber daya manusia meliputi penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan untuk tujuan individu maupun organisasi. Pendekatan dalam manajemen sumber daya manusia. Pendekatan sumber daya manusia bertitik tolak pada kepentingan hidup dan martabat manusia. Pendekatan manajerial, tanggung jawab manajer atau atasan. Pendekatan sistem manajemen sumber daya manusia merupakan subsistem dari organisasi. Pendekatan proaktif, adanya antisipasi terhadap permasalahan yang akan muncul. Perorganisasian departemen. Dalam satu organisasi dibentuk suatu cabang-cabang subsistem yang berperan untuk memudahkan kontrol, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, bertujuan untuk menciptakan spesialisasi. Tentang eksternal. Tantangan teknologi. 2. Tantangan ekonomi. 3. Keadaan politik dan pemerintah. 4. Tantangan demokratif. 5. Kondisi geografis. 6. Kondisi sosial budaya. 7. Pasar tenaga kerja. 8. Kegiatan para pesaing. Tantangan organisasi. 1. Karakter organisasi. 2. Serikat karyawan. 3. Sistem informasi. 5. Perbedaan individual karyawan. Sistem nilai manajer dan karyawan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditingkatkan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan unsur utama dalam pengertian sumber daya manusia. Kualitas pendidikan dapat ditinjau dari nilai tambahan yang dihasilkan lembaga pendidikan, memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan dunia kerja. Era globalisasi. Globalisasi mendorong peluang terbukanya pasar internasional, pengakuan harkat dan martabat manusia, lifelong learning. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendekatan religius, pendekatan politik, pendekatan ekonomi, pendekatan hukum, pendekatan sosial walatar, pendekatan administrasi atau manajer. Definisi. Fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individual kelompok secara organisasi.
Untuk mengatur penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, job design menunjukkan pada pencipta kerja baru serta pada modifikasi kerja yang sudah ada. Pendekatan dalam job design. Pendekatan mekanistik didasarkan pada ilmu teknik manajemen ilmiah. Pendekatan faktor manusia didasarkan pada biologi dan psikologi. Pendekatan motivasi didasarkan pada psikologi organisasi kelembagaan. Pendekatan mekanistis Frederick Taylor, tujuan agar tugas-tugas dapat dikerjakan seefisien mungkin dan produktivitas tinggi. Kerja sering dibagi dalam tugas-tugas kecil sederhana, distandarkan dan dilakukan berulang-ulang oleh satu orang. Inisiatif, kerja keras, niat baik dan kecerdikan diperoleh dengan keseragaman mutlak. Ingin memisahkan secara tegas antara kerja fisik, back work, dan kerja otak, brain work. Pendekatan motivasi. Kerja dapat dirancang untuk memasang motivasi karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja. Pendekatan counterpoint individual, rotasi kerja, job entertainment, pendekatan counterpoint tim. Faktor manusia. Keuntungan, menguploadkan kerja, membatasi hambatan fisik, membuat kerja lebih mudah diakses. Kerugian, terlalu mahal biaya untuk bidang kerja tertentu, tidak praktis jika karakter dan struktur perusahaan tidak memungkinkan perubahan kerja. Motivational compensator individual. Keuntungan, memenuhi kebutuhan akan tanggung jawab pertumbuhan dan pengetahuan tentang hasil, mengurangi kejenuhan, meningkatkan kinerja, meningkatkan semangat kerja. Kerugiannya, memerlukan imbalan yang lebih tinggi, tidak bisa dilakukan terhadap mereka yang memiliki rutinitas kerja. Motivational competitor team. Keuntungan, menyediakan interaksi sosial, menyediakan variasi, meningkatkan pelayanan yang diberikan, mengurangi masalah pembolosan. Kerugiannya, tidak bisa dilakukan pada karyawan yang memiliki karyawan kerja individu, memerlukan pelatihan keterampilan antar personal, memerlukan waktu cukup panjang untuk melakukan perubahan besar. Elemen organisasi, efisien, spesifikasi, pendekatan mekanistik, mengidentifikasikan setiap tugas untuk memaksimalkan waktu dan tenaga karyawan. Aliran kerja dipengaruhi oleh sifat produk, jasa, praktek kerja, pelaksanaan kerja yang ditetapkan. Elemen lingkungan, kemampuan dan tersedianya karyawan, lowongannya, posisi pekerjaan akibat ketidakmampuan pekerja, pengharapan sosial, masyarakat sekitar selalu menuntutkan pekerjaan. Elemen keperilakuan, otonomi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, variasi identitas tugas,